Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Putri dengan NIM 212111284. Saya dari kelas 3H Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menyampaikan tugas pertemuan 3 mata kuliah Fikih Siasah dengan dosen pengampu Bapak Danu Aris Setianto SSY MH. Poin pertama, dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Fikih siasah dipandang sebagai bagian dari fikih. Bedanya terletak pada pembuatannya. Fikih ditetapkan oleh mujtahid, sedangkan siasah syariah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Sederhananya, siasah syariah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan dengan syariat. Dalam proses pembentukan fikih siasah tentunya didasarkan pada sumber utama dari fikih siasah itu sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis. Hal ini bertujuan memberikan kemaslahatan, terhindar dari kemudaratan, tidak bertentangan dengan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid. Poin kedua, sumber fikih siasah. Sumber fikih siasah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Yang kedua, sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, peninggalan kaum muslimin terdahulu. Lain halnya dengan Ahmad Sukarja yang mengungkapkan bahwa sumber kajian fikih siasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para pakar politik, uruf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Poin ketiga, ada ruang lingkup fikih siasah. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan. Namun dari perbedaan tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 bagian pokok, yaitu 1. Al-Siasah Al-Dusturiyah atau politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau khodaiyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif. Yang kedua, al-siyasah al-kharijiyah atau politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga non-muslim atau al-siyasah al-du'ali al-am atau disebut juga dengan hubungan internasional. Yang ketiga ada al-siyasah al-maliyah atau politik keuangan dan moneter. Permasalahan yang termasuk dalam siasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak publik, pajak, dan perbankan. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.